Adonai Elohim memperkenalkan dirinya di dalam Ulangan Keluaran pasal 3 dan juga Yesaya 44 ayat 6 bahwa dia adalah Tuhannya Israel. Dia tidak pernah mengatakan dia Tuhannya negeri mana. Tuhan Adonai Elohim hanya memperkenalkan diri sebagai Tuhannya Bani Israel, tidak pernah menjadi Tuhannya negeri mana. Jadi maksud Anda Tuhannya orang Yahudi Tuhan lokal gitu? Gimana? Tuhan lokal maksudmu hanya untuk bangsa Israel saja? Yang jelas gini bang. Loh, iya benar, jawab coba. Apa menurut Anda Tuhannya orang Israel Tuhan lokal? Iya. Bukan saya jawab. Abang diam dulu saya jawab dong. Iya. Abang diam dulu saya jawab. Jadi ya gantian. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan negeri ini, di situ sebenarnya tidak ada kata Mekah. Tuhan negeri ini ya, maksudnya adalah negeri Mekah. Nah, Tuhannya Yahudi, apakah Tuhan hanya untuk tanah Israel saja, atau dia adalah Tuhan alam semesta? Semua agama juga mengakui Tuhannya untuk semua alam semesta, bang. Enggak, saya tanya, Tuhannya Bani Israel ini apakah Tuhan bagi Indonesia, bagi kota Mekah, Madinah? Baik. Tuhannya atau bang, saya menjawabkan bang, abang bertanya saya jawab atau bagaimana? Saya tunggu dulu, abang jelasin dulu bang. Ya, di dalam kitabnya saudara kita Yahudi dalam kitab Mazmur 24 data ayat 10 diterangkan bahwa apakah dia itu Raja Kemuliaan, dialah Tuhan semesta alam. Berarti kalau dia Tuhan semesta alam, berarti dia juga adalah Tuhan bagi kota Mekah. Benar nggak? Ya, abang jelaskan dulu, untuk saya jelaskan. Kenapa ayat ini turun? Karena pada saat itu orang-orang Quraisy memiliki Tuhan-Tuhan berupa berhala-berhala. Jadi Tuhan kabilah ini berhalanya ini, Tuhan kabilah ini berhalanya ini. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, saya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Maksudnya negeri ini, negeri semua kota Mekah. Berarti berhala-berhala mereka yang hanya wilayah-wilayah kecil ini hancur semuanya, gugur semuanya, karena ternyata kota Mekah ini hanya memiliki satu Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Allah Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu adalah Tuhan alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Tuhan semesta alam. Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi berhala-berhala yang ada di Roma, berhala yang ada di Arab, berhala yang ada di Cina, berhala yang ada di Indonesia, itu tak ada apa-apanya. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah Tuhan satu yang menciptakannya, yaitu Rabbus Samawati wal Ard, pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bung. Sementara Yesus, ya Tuhan di mana dia ya? Di laut tidak, di daratan juga boleh tidak. nakar juga, abangku. Ya, silakan. Saya senang bicara sama Bang Juma karena Bang Juma ini orang yang santun, tapi tergantung siapa lawan bicaranya. Kalau bicaranya silakan dia santun juga. Gini Bang, oke, makasih buat tanggapan yang bagus. Yang jelas bahwa kenapa saya tetap berkata bahwa Tuhan yang disembah oleh saudara-saudaraku Muslim dan Yahudi itu berbeda. Ketika Nabi Muhammad diberkati negeri ini, berarti Muhammad itu ada di negeri Mekah, berarti disebut sebagai Tuhannya negeri Mekah. Sedangkan di dalam penjelasan pernyataan Adonai Elohim sendiri dalam Yesaya 44 ayat 6, Keluaran 3 ayat 6 dan 15 dan seterusnya, dia mengatakan bahwa aku Allahnya Abraham, Ishak dan Israel, tidak mengatakan aku Allahnya Ismail. Itu tanggapan saya. Yang kedua, tadi Bang Juma berkata bahwa perjanjian ini diberikan kepada keturunannya termasuk Ismail. Tetapi justru kalau kita baca dalam Kejadian 17 ayat 21, perjanjian itu hanya ditujukan kepada Ishak, bukan Ismail. Kalau di dalam Kejadian 17 ayat 7 ayat 27, saya baca buat mungkin abang dengar sedikit. Kejadian 17 ayat 21 ya. Tetapi perjanjianku ini kuadakan dengan Ishak yang dilahirkan secara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Itu jadi perjanjian itu dan di ayat yang di pasalnya yang ke-20 pasal 21 ayat 14
ayat 12 sampai 13 saya baca ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebelah hatimu karena anak dan budak ini dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau dengarkan. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi bangsa karena ia menjadi anakmu. Dan ayat ke-14 itu kita baca, Ismail itu dan mama dengan Siti Hagar itu diusir keluar. Ini ada dua pernyataan yang saudara-saudara harus dengar. Yang pertama, Tuhan berkata bahwa perjanjian itu hanya diadakan kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Yang kedua, yang disebut sebagai keturunan itu adalah Ishak, bukan Hagar. Ini saya menanggapi tadi sebelum saya naik bahwa perjanjian itu diteruskan kepada Ismail juga. Jadi saya hanya menanggapi saja. Jadi dengan dari pernyataan awal saya bahwa Allah yang disembah Adonai Elohim, disembah Bani Israel, dengan saudara-saudaraku umat muslim tetap berbeda. Itu tanggapan saya. Jangan diulang lagi. Terima kasih. Oke, baik. Oke, itu dijawab sendiri dari kitab yang Anda gunakan. Kejadian 17 nomor 20 tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Jelas kan? Tentang Ismail, aku Tuhan telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini diberkati Nabi Ismail ini. Dan kalaupun Anda mengatakan hanya Ishak kemudian anak, silakan aja sebagai keturunan. Karena di dalam Kejadian 21 nomor 13 pun diterangkan, tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi satu bangsa. Sebab Ismail itu juga adalah anakmu. Ya kan? Iya, betul. Ismail juga adalah anakmu. Nah, sekarang kita lihat dari terjemahan lama. Apa yang dikatakan di sana? Karena dia juga adalah keturunanmu. Mau kayak mana itu? Di dalam bahasa Ibrani-nya zera. Zera itu artinya apa? Keturunan. Berarti Ismail ini juga adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia keturunan, dia adalah anak. Kalau dia anak berarti dia keturunan. Kalau dia keturunan, dia adalah anak. Ini dalil di Kejadian 21 nomor 13. Ibraninya apa? Zera. Zera artinya apa? Keturunan. Keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak bisa kemudian Anda membatasi itu. Oke? Bang Zuma, Umi rasa begini, teman-teman Kristen itu langsung membaca ayat 21. Padahal kalau kita baca baik-baik, kitab Kejadian 17, itu baik anak yang dijanjikan atau yang diberkati adalah Ismail. Di ayat 20 coba kita baca ya, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan diberkati ya, akan kubuat beranak cucu sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja. Ini janji Allah. Dan aku akan menjadikannya, ia akan memperanakan 12 raja-raja. Ini janjinya. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi ayat ke-21 ini berbicara perjanjian dengan Ishak, itu tahun yang akan datang. Karena pada saat berbicara kitab Kejadian 17, Ishak belum lahir. Bagaimana akan membuat suatu perjanjian? Bahkan Sarai saja belum mengandung, karena di sana dikatakan, dan Sarai ini akan mengandung setelah adanya pada Abraham. Pada saat Abraham ragu karena dia sudah 100 tahun, Sarai 90 tahun, tapi Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengandung. Ini di dalam kitab Kejadian 17 ya. Jadi di dalam kitab Kejadian 17 itu jelas yang diberkati dan yang dijanjikan baru Ismail. Di ayat 21 kita baca baik-baik. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang. Sama seperti ini juga. Ini membuktikan bahwa Allah itu adil. Baik Ismail juga Ishak itu dijadikan anak yang diberkati dan yang dijanjikan. Ini sangat jelas ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang. Sama seperti ini juga. Nah, seperti itu. Silahkan Bang dilanjutkan. Gatal juga kan yang sedikit, kalau nggak nanggepin. Sedikit saya komentari ya. Tadi dia tetap ngotot membedakan Tuhannya orang Islam dan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi sendiri tidak antara Tuhannya orang Islam dan orang Yahudi. Nah, ini kok Anda nggak punya malu gitu loh.
Yuk kita Silakan. dengar nih kata Rabi besar abad ini. Besarin, dibesarin. Oke, kita dengar ya. Ini Donitan teman kita. Ya. Okay, thank you, Rabbi. So actually, this is the most. Inilah people pertanyaan yang asking orang about this. banyak bertanya. Is Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi? No, not at all. Okay. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Ya jelas ya. Jadi tuh katanya gini, kata Donitan, ini pertanyaan yang paling ditanya-tanya oleh orang, kata Donitan. Terus, apakah Islam menyembah Tuhan yang sama? Oh tidak. Orang Yahudi, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi adalah Tuhan yang sama disembah oleh orang Islam juga. Tuh. Nanti kan Donitan bertanya, bagaimana dengan orang Islam? Oh, orang Kristen. Oh, kita dengar. Bagaimana orang Kristen kata dia? Oke, baik Bang Billy, saya boleh. Tunggu. Videonya dulu, Bang. The true God. Every Christian believes in the true God, the creator of the heavens and the earth. But there is a part trip where they also Syirik terus. worship Jesus as God, as the Son of God. This is very dangerous. And they worship the Holy Spirit as a separate person from God, the creator of the heavens and the earth. So this, in Judaism, is the most dangerous thing. Waduh. Because it's not like, if you go... Ya, jadi dibilang orang Kristen juga sama menyembah Tuhan yang satu, tapi di sini berletak bahayanya. Mereka menyembah juga Yesus dan tadi Roh Kudus. Ini sangat berbahaya katanya. Sirik. Tapi dia bilang sirik gitu tadi dia bilang. Gitu. Jadi udah ada bukti ya, baik dari Saya boleh nangkapi Abang tertulis dan Bang juga Billy. juga. Gini ya Bang, sebelum Bang Juma mungkin menanggapi, saya nanggapi dulu ya Bang Juma. Gini, kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, kita harus memulai apa kata Tuhan tentang dirinya, bukan apa kata orang tentang Tuhan. Kalau kita bicara apa kata orang tentang Tuhan, itu akan melahirkan banyak perkataan orang tentang Tuhan. Karena kalau kita mau bicara, Tuhan sendiri menyatakan bahwa dia Allah Abraham, dia Allah Ishak, dia Allah Yakub, dan dia sendiri berkata di dalam Yesaya 44, dia adalah Tuhannya Bani Israel, bukan manusia yang berkata tentang Tuhan, tapi Tuhan yang mengatakan tentang dirinya. Kalau memang itu sama, oke. Ada nggak sih dalil dalam Quran bahwa Allah SWT mengatakan bahwa aku adalah Allah Abraham, Ishak? Ada dong, gimana sih? Dan itu yang pertama dulu Bang. Sabar dulu Bang. Kita ini kan diskusi satu-satu dulu Bang. Jangan main kroyok. Saya kan naik di ruang kalian ya. Hargai dong. Saya kan tamu Bang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Adonai Elohim menyatakan diri sebagai gembala. Dan Daud pun berkata bahwa Tuhan adalah gembala. Apakah Allah SWT menyatakan diri sebagai gembala? Dan Adonai Elohim berkata bahwa dia memanggil Israel sebagai anaknya. Apakah Allah SWT memanggil umatnya sebagai anaknya? Nah, tolong ditanggapi. Oke, saya jawab ya. Ya, Bang. Oke. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Aku Allah bersama dengan Bani Israel. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu kemudian Allah berkata, inni ma'akum, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini bersama dengan kalian. Lalu kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan orang yang membenci Ibrahim
hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu Nabi Ibrahim di dunia, dan sungguh di akhirat beliau termasuk orang-orang yang saleh. Iskala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah engkau wahai Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Demikian juga kepada Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada perintah-perintahnya. Ini jelas ini dalam Al-Quran. Ya Allah kemudian, makanya dalam Al-Quran diterangkan, am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut iqala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslim. Apakah kamu menjadi saksi atas maut yang menjemput Nabi Yakub? Ketika beliau kemudian berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Mereka kemudian menjawab, anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku Yakub, Tuhan nenek moyangmu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ini Al-Quran yang menjelaskan itu. Jadi kami umat Islam menyembah kepada Tuhan yang diajarkan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keturunannya. Demikian. Pertanyaan saya yang Bang Juma belum jawab. Ada pertanyaan saya. Mohon izin Bang Juma. Ya, pertanyaan Bang Juma belum jawab, yaitu yang pertama di dalam Yeremia 34 kalau tidak salah benar ya. Di situ Adonai Elohim mengatakan bahwa dia adalah gembalanya Bani Israel, dan itu juga dikatakan oleh Nabi Daud di dalam Mazmur 23 ayat 1 bahwa Tuhan adalah gembalanya. Nah, dan pertanyaan saya kepada Bang Juma, apakah Allah SWT juga mengatakan sebagai gembala umatnya atau bagaimana Bang? Oke, baik. Ayat Al-Quranul Karim menjelaskan, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabb nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslim. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diwahyukan, yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya, kepada cucunya dan seterusnya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa serta Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Ini perintah Allah. Jadi kalau dikatakan umat Islam itu berserah diri, berarti dia berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Dengan kata lain, gembala itu menuntun kepada umatnya. Dengan kata lain, umat yang taat akan berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi tanpa dikatakan sebagai gembala, Tuhan itu memimpin manusia. Tuhan itu kemudian mengarahkan manusia. Dengan cara apa Tuhan mengarahkan manusia? Dengan Tuhan mengutus para nabi, mengajarkan aturan, ketetapan dan hukum-hukum. Siapa yang mentaati perintah Tuhan berarti dia taat kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itulah yang akan mengarahkan manusia seperti apa kemudian manusia itu bisa selamat. Jadi kalau ada istilah gembala, kami tidak menggunakan kata istilah gembala itu. Tetapi yang dikatakan gembala adalah yang memimpin, yang mengarahkan, yang meluruskan, yang menjadi kemudian patron di dalam perilaku apa yang digembalakan. Itu pasti. Nah, sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan, wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk berserah diri kepada apa yang diperintah. Oke? Oke, baik Bang Juma. Oke. Terima kasih buat Bagus. Ketika saya
Nah, Kalau kita baca di dalam 130, gantian dong nanya mulu. Ntar Ya kan? gantian saya nanya ke kamu. Pertanyaan Ya kan? saya, orang Kristen itu ya, ambil dari keturunan Ismail atau Ishak? orang Kristen. Kalau orang Kristen mendapat bagian dalam berkat rohani karena percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya bang. Pertanyaannya, orang-orang Kristen ini diambil garis keturunannya baik secara rohani maupun jasmani itu dari keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Tergantung dia Kristen mana, Kristen Yahudi atau Kristen non Yahudi. Kalau dia Kristen Yahudi ya pasti dari garis keturunan Ishak. Tapi kalau dia Kristen Yahudi, itu loh bang, saya aku bingung nih, emang ada Kristen Yahudi? Kalau orang Yahudi, Ada kalau loh, orang Kristen Yahudi Yahudi jadi ada Kristen, Jepang, yang namanya Kristen. Iya sabar dulu bang, saya akan menjelaskan. Anda tidak bisa apa Sama misalnya ada Kristen Islam gitu ada. Sabar Bang Sugi, saya menanggapi satu-satu bang. Saya menanggapi dari Ya, Bang jangan membuat sesuatu yang ambigu dong, sehingga tidak menimbulkan Sabar. pertanyaan. Anda Bisa katakan nggak sih, ada Pak? Kristen Yahudi, nah ini kan bingung. Yahudi agama, dulu, Kristen Pak. agama. Dengar dulu bang. Saya kan masih menanggapi Bang Billy kok Bang Iya, Sugi. iya. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kristen ini Iya maksudnya kalau Bang Billy bertanya saya Iya. menanggapi yang lain jangan dulu langsung Iya, iya, gitu, iya. nggak Jadi boleh. saya ulangi lagi pertanyaannya. Orang Kristen ini mau diambil keturunannya secara rohani atau menjasmani ke Ismail atau ke Ishak? Kristen, sabar dulu ya. Kristen itu kan Nah. ada Kristen yang kami yang di luar Yahudi itu kami adalah ambil dari bagian rohani dari Ishak bukan dari Ismail. Percaya Yesus Kristus adalah lahir dari garis keturunan Daud. Jadi kami ikut Ishak bukan Ismail bang. Oh iya. Berarti Yesus orang Yahudi betul? Ya dia orang Yahudi. Ya, beragama Yahudi. Kok kalian beragama Kristen? Dia agama Yahudi. Yesus datang bukan mendirikan sebuah agama. Dia datang hanya menggenapi Taurat bang. Oke. Yesus disunat pada hari ke-8 betul? Ya 8. Ya, Yesus pergi ke sinagog, ke rumah ibadah orang Yahudi betul? Iya dia mengajar di sana. Nah, kenapa kalian tidak disunat dan tidak pergi dan kalian malah ke gereja? Kami mengikuti perintah Yesus bukan apa yang dilakukan Yesus. Nggak ada perintah Yesus untuk pergi Gimana ke gereja. perintah Yesus? Dengar dulu bang, apa perintah Yesus buat kami? Baptisan itu perintah Yesus ya. Perjamuan kudus perintah Yesus, mengasihi perintah Yesus. Dan Perintah kenapa? kegerejaan mana Pak? Sabar dulu. Kok bang? Loh, itu yang ditanyakan, Saya kan itu yang menanggapi ditanyakan Bang Bang Billy, Billy, Bang. jangan dilewatkan. Saya kan menanggapi Bang Billy. Iya, kamu nggak nanggapin Bang Billy. Bang Billy bertanya di mana perintah Yesus ke gereja, itu nggak kamu tanggapi. Ya ini kan saya masih menanggapi. Kan pertanyaan dia itu ada beberapa jawaban yang saya harus jawab bang. Jadi kenapa orang Kristen tidak disunat? Yang pertama, Kristen di luar Yahudi, kami kan bukan garis keturunan lah, karena perintah sunat itu untuk orang Yahudi dan keturunannya dari garis keturunan biologis dari Abraham. Itu yang pertama, itu jawaban saya. Anda mau terima jawaban atau tidak itu jawaban saya. Jadi kami yang Kristen di luar Yahudi, kalau dia Kristen yang asalnya dari Yahudi ya dia memang sunat, memang tradisinya disunat. Tapi Kristen non Yahudi dia tidak wajib untuk disunat karena sunat itu diuntukkan kepada keturunan Abraham secara biologis. Sedangkan kami bukan orang Yesus disunat karena dia datang menggenapi hukum Taurat karena dia lahir dari garis keturunan Yahudi. Oh iya iya paham ya. Jadi kalian ini Maka wajib disunat. dia buat dia disunat. Saya kan orang Iya, NTT Pak, saya kan buat Iya, dia iya, iya. disunat gitu. Jadi saya paham. Kalian menganggap bahwa kalian keturunan Ishak tapi secara rohani betul? Iya, secara rohani. Oke. Karena Apa kami percaya persepsi? kepada Yesus. Apa standarnya rohani di dalam standarnya Ishak yang bisa diyakinkan? Jadi Ishak kan punya standar rohani. Ishak itu melakukan Torah, misfot berita-berita Tuhan dilakukan. Itu yang itu Kami standar standarnya. rohaninya ikut Yesus Pak, bukan ikut Isa. Oh bagaimana ceritanya? Oh iya dong.
Yang kami percaya Kami keturunan Iska secara rohani tapi melenceng dari Iska, gimana sih? Ya. Kenapa kami menjadi bagian dalam mendapat berkat Israel rohani? Karena ketika kami percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di mana itu ada istilah Israel rohani? Di mana itu ada istilah di dalam Alkitab ada Israel rohani? Di mana itu? Ada di kitab Paulus. Di mana? Kitab Paulus. Kitab Paulus. Sebagai kitab Bapak apa? orang beriman, setiap orang yang percaya menjadi bagian dalam iman, mengambil bagian dalam berkat-berkat rohani. Enggak, mana kata Israel rohaninya? Israel rohani data tertulis tidak ada. Tadi katanya di kitab Paulus. Sekarang kan saya masih jawab dulu Bang. Jadi jawab satu pertanyaan itu belum dijawab. Jangan kemana-mana dulu. Iya, Kan makanya tadi belum dijawab. standar Kenapa rohaninya kita ibadah hari Minggu Bang? standar rohaninya yang sama dengan Ishak itu apa yang bisa dibuktikan? Kan kalau sunat fisik bisa dibuktikan, orang lain diundang, ada acara pesta, oh orang ini melakukan perintah Tuhan dengan sunat, jadi dikasihlah undangan semua jadi sebagai saksi. Nah, standar rohani saksinya siapa? Dan standar rohani apa yang bisa sama dengan standar Kami rohani Ishak? mengikuti Yesus bukan mengikuti Ishak. Loh, ini kan yang disunat kan bapak leluhurnya Yesus nih yang disunat. Pertama bapak leluhurnya Yesus nih. Tapi kami mengikuti apa yang menjadi perintah Yesus bukan apa yang menjadi perintah Ishak. Oke, Yesus disunat nggak? Dia disunat, tapi dia tidak Nah, perintah kok- untuk orang kita sunat. Ya kau kok nggak sunat? Kenapa? Abang dengar nggak jawaban saya? Yesus disunat, dia tidak perintah untuk pengikutnya Nah, disunat. aduh gimana sih? Yesus Tuhanmu disunat secara fisik dan rohani. Secara Kan rohani saya dan tadi fisik bilang disunat. kami mengikuti apa yang menjadi perintah bukan apa yang dilakukan. Kalau memang kami melakukan apa yang dilakukan Yesus, maka kami juga semua harus mati di bukit Golgota, kan begitu ceritanya. Kami harus Lah. dibaptis di Sungai Yordan. Kami Yang harus disunat- apa? Ya kan yang mengikuti disunat apa yang itu- dilakukan. Makanya tadi saya Yang- jawab Bang, kami mengikuti apa yang menjadi perintah Yesus bukan Ya apa berarti yang pernah dialami berarti oleh Yesus. kau tidak mengikuti keturunan Ishak, nggak ikut kau. Udah perjanjian Ishak nggak ikut, tapi perjanjian Yesus, bukan perjanjian Ishak. Yesus menggenapi Taurat Jadi dan di batal dalam- kalau menjadi pengikut Ishak rohani ya, dengar batal. dulu Bang Sugi, saya ini menanggapi Bang Billy, Bang Bang Sugi. Darius ini evangelis ya? Saya menjawab, kami Bang Darius evangelis ya? Yesus tidak pernah perintahkan umat. Bang Darius, Iya. Bang Darius evangelis ya? Dijawab dulu dong. bagaimana? Evangelis Ya. ya? Lanjut. Saya menjawab, kenapa kami tidak disunat? Apa orang Kristen non Yahudi ya? Kalau Kristen Yahudi mah nggak usah perlu pilih, mereka pasti sunat. Tapi Kristen non Yahudi kenapa tidak Gimana sih disunat? maksudnya ini? bingung Yang saya. pertama, karena kami bukan orang Yahudi dan Yesus tidak pernah perintah untuk pengikutnya disunat, tetapi yang dia perintahkan dibaptis bukan disunat. Sedikit bang, saya masih bingung. Bang Billy ada enggak sih Kristen? Bang Billy. Ada Kristen Mesianik, Kristen Yahudi. Maksudnya Israeli Kristen, jadi warga negara Mesianik maksudnya. Jangan Mesianik Kristen Yahudi. Iya, Yahudi harusnya Orang Yahudi yang Kristen ada Kristen Mesianik. nah gitu, orang Yahudi yang beragama Kristen gitu, nggak ada. Iya. Apa namanya? Orang Yahudi yang keluar dari orang Israel yang beragama Kristen ada. Nah, Ya, itu mungkin. Kristen Mesianik namanya. Nah, Kristen Mesianik bukan Yahudi Mesianik, betul itu Kristen Mesianik. Kristen Mesianik ini memang mereka latar belakangnya orang Yahudi. Dan memang mereka disunat karena mereka 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 itu ada sudah baru menjadi muncul tahun ketentuan mereka. 1800. Tapi kalau Kristen non Yahudi tidak wajib untuk disunat karena memang Yesus juga tidak perintahkan pengikutnya disunat, tapi dia perintah untuk dibaptis para murid pengikutnya Mesianik dibaptis. disunat, orang Mesianik disunat. Lah kan abang tidak dengar pernyataan saya. Orang Kristen Mesianik pasti disunat, tapi Kristen Nah. non Yahudi tidak wajib untuk disunat karena Yesus juga tidak perintahkan untuk sunat, tapi dia perintahkan untuk baptis. Kalau engkau mencintaiku, turutlah semua perintahku, semua yang aku lakukan. Kan dia melakukan sunat semua, kenapa kau nggak melakukan? Kan abang sendiri tadi bilang perintah Yesus tidak pernah perintah untuk pengikutnya disunat. Loh, harus ikutin contoh dia dong.
kan sudah jelas bang, saya bilang kami mengikuti apa yang menjadi perintah, bukan apa yang dilakukan Yesus. Iya, berarti tidak ada Kalau hubungan. kami lakukan, dengan dulu saya masih jelasin bang, kami kalau melakukan apa yang dilakukan Yesus, maka kami harus dibaptis di Sungai Yordan, kami juga harus disalib, kan mengikuti. Ya memang iya, kalian kan disalib setiap hari memikul salib. Ya disalibkan kedagingan, bukan disalibkan mati seperti Yesus mati. Ada tuh di Filipina disalib beneran. Enggak salah, justru itu mengikuti Yesus dia, serius. Enggak, Itu. Yesus tidak perintah. Habis disalib ngerokok dia Bang Bini. Jadi bisa dikatakan kalian tidak mengikuti perjanjian, enggak termasuk ke dalam perjanjian Ishak, tapi perjanjian Yesus. Itu Ya, intinya. itu menurut abang, silakan saja. Lah enggak, sekarang kejadian Ishaknya gimana gitu loh. Aku bingung. Apa dulu? Ishaknya Bang Juma. Halo, Bang Juma. Sedikit bentar. Saya mau tanya sama Bang Bini. Sunat ini termasuk hukum Taurat enggak Bang Bini? Ya, hukum Taurat itu. Bentar, saya tanya Bang Bini dulu yang betul, orang Yahudi. hukum Taurat. Hukum Taurat. Oke, sekarang Yesus mengatakan begini. Jangan kamu sangka aku datang untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Lebih mudah lenyap langit dan bumi daripada hilang satu titik daripada hukum Taurat. Berarti kan perintah sunat masih berlaku seharusnya kan? Betul. Itu barang siapa yang tidak mengajarkan Taurat dengan sesuai, dia akan ditaruh di tempat yang paling rendah. Itu tuh. Gini Bang Budi, barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Siapa itu siapa yang meng-cancel sunat itu? Paulus. Nah, udah, berarti dia Galatia 5 ayat 2. Nah, berarti kan sunat ini termasuk satu titik dari hukum Taurat, betul enggak? Abang tanya siapa nih? betul. Bang Bidi. Oke, Betul siap. enggak Bang Bidi? Betul. Hukum sunat itu kan termasuk bagian terkecil dari hukum Taurat, betul ya? Betul. Nah, sesuai Salah satu dari 613 mitzvot perintah. betul. Berarti ketika Yesus berkata hukum Taurat itu tidak akan pun satu titik, bahkan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Seharusnya hukum sunat tetap berjalan dong kalau berdasarkan itu. Itu Bang siapa namanya evangelis, itu kata Yesus loh. Oh, saya jawab. Di dalam Lukas 16 ayat 16 di situ Yesus berkata, kitab para nabi, hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir di zaman Yohanes Pembaptis, itu yang pertama. Dan yang kedua, memang kitab Taurat tidak dihapus, tetapi tidak berlaku bagi orang percaya Yesus Kristus. Ini Paulus. Kitab Itu hukum Paulus. Taurat itu, dengar, hukum Taurat itu tidak dibuang, tidak dihapus, tapi tidak berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dan di Nah, dalam itu ajaran Paulus, Bang. Betul. Itu kata siapa? Kata siapa saya itu? masih jelaskin bang, kan tadi abang ngomong saya diam Bang, kan Oh, udah lanjut. di dalam Lukas 6 ayat 16 Yesus berkata hukum Sampai Taurat. 17, Bang. Dibaca sampai 17, Bang. Sahabat dulu, saya ngomong, nanti berapa Iya, tanggapan? Anda jangan potong aja sampai 17, saya ingatkan. Baca sampai 17, coba. Tadi abang ngomong, saya nggak potong, sekarang saya ngomong. Saya mengingatkan, Bang, salahnya Iya, iya. di mana sih? Saya mengingatkan supaya jangan dikutip ayat 16 aja, sampai 17 dong. Mengingatkan kan boleh, tetapi kan tidak harus mengikuti, ya. Dah. Kenapa Lukas takut baca ayat 17-nya ya? 16 ayat 16 Yesus berkata hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir di zaman Yohanes Pembaptis, selesai. Setelah itu setiap orang hidup di bawah hukum kasih karunia, bukan lagi hukum Taurat. Dan hukum Taurat diperuntukkan buat orang Yahudi. Saya ini bukan orang Yahudi. Oke ya. Jadi di ayat itu di ayat 17-nya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Kenapa nggak dibaca ayat 17-nya? Emang hukum Taurat tidak dibatal, tidak dihapus, tidak dibuang, ada, tetapi kan tidak berlaku bagi orang yang percaya Yesus. Nah, itu Paulus punya kerjaan. Ya Di dalam terserah. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus sebagai manusia,
ya di tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Tapi Yesus tidak punya inisiatif seperti itu. Ya ada itu. Iya toh, Pak. Jelas ayat 17 hukum Taurat lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Berarti kalau tidak batal ya harus berlaku. Begitu kalau hukum Taurat itu berlaku buat mereka yang percaya kepada Yesus, maka ketika pengutusan akan tegaskan dan jangan lupa melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus justru mengapa? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka melakukan pergi dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di ayat ke 17-16, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus tidak pernah perintah. Sabar dulu. Yesus tidak pernah perintahkan pengikutnya untuk lakukan Taurat, tetapi mengasihi Yesus dan bertobat. Nah, itu kan perintah. Aduh, barang siapa yang mengajarkan Taurat tidak sesuai dengan astaga, ampun. Itu perintah. Kenapa dilanggar itu? Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, ya, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menjalankan hukum Taurat, demikian juga mengajarkan kepada orang lain, maka dan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Ini perintah dari Yesus. Perintahnya kepada siapa waktu itu? Kepada bangsa Israel, karena memang Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Ya, dia Tidak sampai untuk Kristen. siapa bilang? Loh, Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 6 Yesus berkata, ada lagi padaku domba-dombaku di luar kandang ini akan kutuntut masuk Nah, ke ini dalam. betul. Ya, domba-domba di luar kandang adalah orang-orang Israel yang sudah keluar dari Israel sejak zaman pembuangan. Makanya di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Itu tidak pernah mengacu pada bangsa lain. Walaupun perintahnya itu kepada bangsa lain, kok tetap domba-domba yang hilang. Karena orang di luar Israel tidak pernah disebut domba, tapi disebut guguk. Mana ayatnya? Matius 15 ayat 26. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Bangsa di luar Israel tidak pernah dipanggil domba, tapi guguk. Biasa aja dong anjingnya. Oke, sudah Bang Suki, saya nanggapi ya. Mungkin Bang. F. Darius, berarti ayat 17 itu tidak dipakai lagi ya menurut Anda? Coba Anda bacakan ayat 17 itu. Sudah jelas ayat 6-17 sudah jelas apa hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, iya, tadi kan Bang Ustaz Sugi tadi membacakan ayat 17. Kenapa Anda bantah? Berarti ayat 17 itu tidak dipakai oleh Kristen ya? Perintah. Yesus waktu itu dia mengajar kepada orang-orang Farisi dan Bani Israel, dan ketika Yesus datang itu mempersiapkan orang Israel untuk datang untuk keselamatan, tapi orang Israel menolak dan perintah untuk berita keselamatan itu disampaikan juga kepada bangsa. Memang keselamatan itu pertama-tama untuk orang Israel, tetapi orang Israel sendiri tidak mau menerima, dan akhirnya perintah itu juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan di dalam Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan surga ini akan diberitakan sampai ke seluruh dunia, barulah kesudahan zaman. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Kenapa disampaikan Yerusalem, Yudea, Samaria? Inilah kota-kota Israel sampai ke ujung dunia. Jadi mengelilingi kota-kota Israel dulu, baru dunia. Enggak gini, coba kau baca dulu ayat 17. Coba baca. Sedikit baca Pak, dulu. bentar Pak. Ya, Sedikit Pak. silakan Pak. Memang Yesus memerintahkan mengabarkan Injil ke seluruh dunia, tapi konteksnya tetap kepada domba yang hilang itu tadi.
Makanya kalau Anda baca di dalam Matius 28 ayat 19 itu disebut etnis. Pereutentes aun mateu tesaute pantata etnis. Apa etnis? Etnis ini suku. Ya, suku. Misalnya etnis Cina, etnis Jawa, etnis Batak, etnis Makassar. Berarti ketika di sini disebut etnis, itu artinya adalah dari 12 suku bangsa Israel itu. Ya, kalau ini diartikan ke seluruh bangsa adalah untuk semua bangsa, ini nabrak Matius 10 ayat 6, ayat 5 ayat 6, di mana Yesus melarang mengabarkan Injil keluar bangsa Israel, tetapi melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Berarti disuruh keluar dari Israel, tapi konteksnya tetap kepada domba-domba itu tadi. Karena pada masa Yesus bangsa Israel sudah tidak lagi menetap di Israel. Sejak kapan? Sejak zaman diaspora, di mana ketika itu bangsa Israel dihancurkan oleh bangsa Asyur. Betul enggak Bang Billy? Iya, ada di pembuangan pada waktu itu. Iya, ada yang di Jerman, ada di Amerika, ada di mana-mana. Itulah, makanya Yesus ngomong ada lagi domba yang bukan dari kandang ini. Betul, karena sudah seluruh dunia itu. Begitu Bang. Makanya disebut etnis. Di sini etnis nih. Nih saya bacakan nih. Pereutentes aun mateu tusate pantata etnis. Disebut etnis Bang. Suku Israel. Terima kasih. Etnis dan suku segala bangsa, bukan etnis suku Israel saja Bang, ya, bukan etnis segala bangsa mana? Kalau memang, dengar dulu Bang, kan tadi Abang sudah ngomong, kalau memang berita Injil itu hanya untuk orang Israel, maka Petrus tidak akan pernah diperintahkan untuk pergi di rumah Kornelius untuk menyampaikan berita keselamatan itu, ya. Kalau memang berita keselamatan itu hanya untuk orang Israel, maka Tuhan Yesus tidak akan pernah berjumpa dengan Paulus dan mengutus Paulus kepada bangsa-bangsa yang lain. Kalau memang penginjilan berita keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Sebelum Paulus Petrus diutus oleh Roh Kudus untuk pergi ke Kornelius adalah orang kafir, bukan orang Yahudi, untuk disampaikan berita keselamatan, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Kalau memang berita keselamatan itu hanya untuk orang Israel, tapi nyatanya fakta data bahwa di dalam kitab Para Rasul pasal 9, Petrus diutus pergi bertemu dengan 19 kalau tidak salah, bertemu dengan Kornelius, dan Kornelius menerima Yesus. Kalau memang Injil itu hanya untuk orang Yahudi, maka Yesus tidak akan pernah bertemu dengan Paulus, dan Paulus tidak pernah diutus untuk kepada bangsa-bangsa yang lain. Ini di bawah pada nanyain Zuma, ini udah kangen nih kayaknya. Agi Zuma mau Ini dia tidak tahu bahwa Petrus itu diutus untuk orang bersunat. Galatia 5 ayat 12 ingat saya. Karena sebelum beberapa orang dari datanglah ia, maka ia datang, ia makan sehingga sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi telah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Bentar ya, saya carikan. Petrus diutus hanya untuk orang bersunat. Lagi Juma, saya agak lupa ayatnya. Galatia 2 nomor 8. Oh, Galatia 2 nomor 8. Agi Zuma, dia perjanjiannya katanya Ishak tapi secara rohani. Tadi saya dengarkan itu. Nggak ada itu. Jadi Kristen ini tidak ada dalam kategori pengajaran para nabi. Kita lihat di dalam kitab saudara Kristen sendiri, Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu, ini Yesus berkata, tetapi agar supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan seperti yang diperintahkan Bapa kepada. Ini pengakuan Yesus. Berarti Yesus ini adalah praktisi Yudaism. Karena memang di dalam Galatia 4 nomor 4 dikatakan Yesus
tunduk dan patuh kepada hukum Taurat. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Bukan hukum Taurat takluk kepada Yesus, bukan. Tetapi hukum Tauratnya, Yesusnya ini takluk kepada hukum Taurat, artinya Yesus tunduk dan patuh berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yohanes 14 nomor 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Nah sekarang, kalau kita berbicara mengenai Kristen, di dalam kitab Kristen sendiri diterangkan 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa berkata bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti. Nah tadi kita melihat Yohanes 14 nomor 31, Yesus hidup dengan cara berserah diri melakukan segala perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Berarti kalau Kristen mengaku berada dalam diri Yesus, maka wajib hukumnya orang Kristen hidup sama seperti Yesus. Nah, Yesus sunat. Yesus dalam hidupnya menjalankan hukum Taurat. Yesus sunat, masuk ibadah di sinagoge, di Bait El, bukan di gereja. Ibadahnya hari Sabat. Dia mengkuduskan kemudian hari Sabat. Kalau kamu orang Kristen mengatakan ada di dalam diri Yesus, maka orang itu harus hidup sama seperti Yesus hidup. Hidupnya Yesus dalam kesehariannya sebagai praktisi Taurat. Tertera di dalam pengakuannya sendiri, Yohanes 14:31. Bagaimana dengan Kristen? Kristen ini di luar garis dia. Mereka adalah penuh. Makasih Bang Juma. Siap. Yang kami lakukan itu apa sih perintah Yesus di dalam Injil? Sehingga yang pertama perintah untuk mengasihi musuh. Dan tentu perintah untuk mengasihi musuh itu nyaris di dalam perjanjian lama tidak. Justru hukum perjanjian lama mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi perintah Yesus dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 36, di situ Yesus mengajarkan bagaimana mengasihi musuh, mendoakan musuh. Ini berbeda sekali. Dan Yesus sendiri juga mengajarkan bagaimana supaya para pengikut untuk dibaptis. Di dalam perjanjian lama tidak pernah ada orang Israel yang dibaptis. Tapi Yesus perintahkan pengikutnya untuk dibaptis. Apakah orang Israel pernah dibaptis? Tidak ada. Tempat itulah orang Israel dibaptis untuk menyambut kedatangan Yesus, dan Yesus juga perintahkan untuk dibaptis. Dan Yesus juga melakukan perjamuan kudus, dan itu juga dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kenapa kami tidak melakukan? Berkali-kali saya dikatakan bahwa mungkin Bang Juma dengar bahwa kenapa kami tidak melakukan disunat? Karena satu kata pun tidak pernah keluar dari mulut Yesus bahwa pengikutnya harus disunat atau perintah untuk disunat. Tidak ada. Kalau memang abang-abang ada data di dalam Alkitab bahwa Yesus pernah perintahkan pengikutnya disunat, coba berikan data di mana Yesus perintahkan untuk disunat. Tapi justru Yesus tidak pernah perintah untuk kami ini disunat, sehingga ini dia menjadi alasan. Bung. Ya siap. Jadi gini, Anda itu bukan pengikut. Anda itu pentuhan. Antara pengikut Yesus dengan pentuhan Yesus itu berbeda. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Ciri-ciri pengikutku mendengarkan aku, pengikutku mengikuti aku. Tidak ada dikatakan pengikutku menyembah aku, nggak ada. Pengikutku mengikuti aku. Makanya ketika kemudian di dalam Yohanes 14 nomor 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti pengikut Yesus harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena pengikutku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Ketika aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku, maka pengikutku juga akan melakukan segala sesuatu yang Bapa perintahkan kepadaku. Nah sekarang Kristen ini gimana? Mana perintah Bapa menyembah Yesus? Ada enggak? Mana? Ada enggak, Bang? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Sedikit lagi. Silakan. Jadi mengapa Yesus ini
pada masa hidupnya tidak pernah memerintahkan sunat karena dia hidup di kalangan orang bersunat. Bagaimana mungkin orang yang sudah sunat disuruh sunat? Mosok mengajari ikan berenang, Musa juga tidak pernah menyuruh sunat. Oh, ada di dalam kitab Kejadian, itu ceritanya Abraham, bukan ceritanya Musa. Musa hanya menuliskan ulang apa yang terjadi pada masa Abraham. Demikian juga Yesus, dia tidak memerintahkan sunat, tapi dia secara global mengatakan bahwa hukum Taurat tidak akan dilenyapkan walaupun satu titik. Sama Al-Quran, di dalam kitab Quran nggak ada perintah sunat. Kenapa? Karena Al-Quran turun di kalangan orang bersunat. Masa orang sudah bersunat disuruh sunat? Tetapi secara global Al-Quran mengatakan ikutilah milah Ibrahim, di mana di dalam ajaran Ibrahim ada perintah. Clear toh? Gampang. Lanjut. Oke, baik Bang Juma dan Bang Sugi. Saya baca dalam ayat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Alasan yang pertama kenapa orang Kristen di luar Yahudi, maksudnya bukan keturunan Yahudi, tidak disunat, karena Yesus tidak pernah perintahkan dan kami juga bukan orang Yahudi. Jadi salah satu tanda mengasihi Yesus adalah melakukan perintah. Yesus tidak pernah melakukan perintah untuk disunat. Kalau memang Bang Sugi berkata bahwa Yesus tidak pernah perintahkan sunat, karena apa? Karena Yesus hidup di kalangan orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya balik, apakah Yesus perintahkan orang dibaptis? Apakah orang hukum Taurat ada perintah untuk baptis? Kan enggak. Itu yang abang juga speak. Kalau abang beralasan enggak ada mikve namanya. Iya, sabar dulu bang. Sekarang kau. Sabar dulu. Kalau memang ada di mana di dalam perjanjian lama orang dibaptis? Bunda Mican, aku izin turun dulu ya. Abangku gurundaku Bang Suma, Ustaz Sugi, aku izin turun, aku nyimak di bawah aja. Ada yang mau naik mungkin yang lebih pintar daripada F Darius ini. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya. Kalau memang di perjanjian lama ada dibaptis, coba tunjukkan dalilnya orang apa yang perjanjian lama dibaptis. Iya, justru begini, Bung. Enggak. Dengarkan dulu. Tapi tadi bilang di BL ada cuma bilang apa dibaptis, bilang saya mau apa datanya di mana di perjanjian lama orang Namanya mikve. Itu. Iya, saya minta data di mana orang-orang dibaptis, di mana di sungai mana mereka dibaptis. Sekarang begini, syarat kemudian untuk menjadi orang Yahudi, mereka harus berserah diri kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa dan harus mengakui kenabian Nabi Musa. Syarat untuk menjadi seorang Muslim adalah syahadat. Nah, syarat untuk menjadi seorang Kristen dibaptis. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Yesus membaptis? Pernahkah Yesus membaptis? Ada di mana di kitab Yohanes, saya baca dulu bang. Tapi Yesus dibaptis, murid-muridnya yang membaptis pada saat membaptis Yesus juga ada. Di mana Yesus membaptis? Persoalan Yesus membaptis atau tidak, tetapi Yesus perintahkan untuk baptis. Yang itu abang harus tahu dulu. Ya. Sekarang begini, syarat menjadi Kristen baptis. Oke? Nah, Yesus seseorang. Yesus tidak pernah membaptis, tetapi dia dibaptis dan dia perintah untuk membaptis. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan satu orang pun. Jelas itu ya? Betul? Saya Mengingat bilang Yesus tidak mengkristen. Kata Kristen Dengan Pak Bobo. Sekarang percaya kepada Yesus adalah Kristen, meskipun kata Kristen itu baru muncul di antara. enggak. Syarat menjadi Kristen itu baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Betul? Ada Yesus baptis orang, ada, saya baca dulu. Silakan. Di mana? Di mana, Pak? Di Yohanes, tapi lupa di mana. Nanti saya sampaikan ke abang. Iya.
Yesus, kalau syarat menjadi seorang Muslim, syahadat. Sejazirah Arab, orang-orang Arab sezaman Rasulullah disyahadatkan oleh Rasulullah. Berhasil beliau kemudian mengajarkan. Nah, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Sedangkan syarat menjadi Kristen, baptis. Berarti semua orang Kristen ini adalah manusia yang menjadi Kristen bukan berdasarkan Yesus. Karena Yesus tidak pernah membaptis mereka. Betul? Betul. Ada Yesus membaptis. Tapi Di mana dalilnya? Di mana? di kitab Yohanes, tapi saya pernah baca. Nah, di mana itu? Persoalannya baptis tidak ada. Yang pertama itu Yesus itu dia perintah. Itu Dua, Bang. bilang dulu. Bang, Yohanes 4 ayat 2 baca. Yohanes 4 Meskipun Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya. murid-muridnya yang membaptis tentu juga ada. Iya. Yesus Dengan nggak pernah begini, baptis kan? Logikanya gini ya. Jalan tol dibangun oleh Jokowi. Apakah Jokowi pernah bangun jalan tol? Enggak. Tapi Bukan itu itu. program dia. Makanya disebut dikatakan sebagai Jokowi membangun jalan. Padahal bukan Jokowi membangun. Demikian juga. Memang Yesus tidak menyuruh, Yesus tidak membaptis, tetapi murid-muridnya membaptis pasti atas perintah Yesus. Tidak mungkin tidak. Dan perintah ini dilanjutkan di dalam amanat agung. Sekarang saya ulang lagi. Jokowi tidak pernah bangun bandara, tidak pernah. Selama 5 tahun Jokowi bangun bandara. Berarti kan padahal orang lain tukang yang buat, bukan Jokowi. Dalilnya kan tadi saya sudah jelaskan kepada saudara. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Kan gitu. Nah, sekarang Yesus ini pernah membaptis tidak? Tidak pernah. Kalian harus hidup sama seperti Yesus. Jangan pernah membaptis karena Yesus tidak pernah membaptis. Kan gitu. Ya kan? Oke, dengar. Benar Hidup nggak? sama seperti Yesus. Yesus dibaptis. Berarti orang kita harus dibaptis, ya. Nah, Nah, sekarang Yesus disunat, kenapa kamu nggak sunat? Sabar dulu, Bang Suki. Kalau diskusi itu jangan ketawa-ketawa, Bang. Yesus dibaptis dan dia perintahkan untuk pengikutnya dibaptis. Sedangkan saya sudah bilang bahwa untuk orang Yahudi, dan Yesus tidak pernah perintah untuk pengikutnya disunat. Pengikut yang di luar non Yahudi tidak disunat. salah ente. Sekarang begini. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, siapa orang Roma yang menjadi pengikutnya? Tidak ada. Tak ada. Pengikutnya orang Yahudi, 12 murid Tuhan Yesus, 70 murid Tuhan Yesus. Mana ada? Tidak ada. Emang ada orang Roma? Tidak ada murid Yesus orang Roma. Tidak Nah, nggak ada. Tidak ada, tetapi perintah untuk memenangkan orang Romawi, orang-orang non Yahudi dan lain itu perintah itu diberikan juga pada Yesus kepada para murid. Makanya Paulus dipanggil untuk memanggil kepada non Yahudi. Oke, kalau begitu begini, Saudara Darius. Kalau begitu, tolong tunjuk Paulus menurut Yesus. Siapa Paulus menurut Yesus? Ya. Paulus adalah Paulus ada sebelumnya ada Saulus ada nama Ibrani, Paulus ada nama Romawi. Menurut saya tanya siapa Paulus Iya, menurut saya Yesus? Yesus tidak pernah berkata siapa Paulus menurut Yesus, tetapi dalam perjalanan Yesus hanya memanggil Saulus. Mengapa engkau menganiaya? Itu menurut Lukas, yang saya tanya menurut Yesus. Lalu Lukas menuliskan apa yang terjadi. Lah, sekarang pertanyaannya, Abang tidak justru itu perkataan Yesus yang justru ditulis oleh Lukas, tidak bisa dikatakan itu bukan, tidak bisa begitu, Bang. nah sekarang begini, kalau ada seseorang yang menulis sesuatu tentang Anda dan berkata
bahwa saudara Darius berkata, sementara orang itu tidak pernah bertemu dengan Anda, percaya kepada orang tersebut. Lukas menuliskan atau dia kumpul-kumpul data-data menurut di dalam catatan. Pertama, Lukas itu siapa dulu Bang? Lukas itu pengikut Paulus yang pertama, dia dokter Paulus. Dan yang kedua, Lukas sendiri bersaksi bahwa dia telah menyelidiki. Otomatis itu dia bertanya kepada Paulus, bertanya kepada para murid, orang-orang baru dia Paulus itu kan saksi hidup. Paulus saksi hidup ketika berjumpa dengan Yesus. Di mana Yesus Paulus pernah melihat Yesus di mana? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Aduh, saudara saya ini. Jadi, izin sebentar Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda cuma mau pesan sedikit. Iya, Itu silakan. kan Bang Darius Boli itu kan sering debat. Kasihanlah, jangan terlalu di bal-bali gitu loh. Saya nggak merasa dibantai, Bang Bang. Nandar. Saya nggak pernah merasa dibantai itu, Abang salah Bang. Sekarang begini, Bung. Makasih Bang Roni. Sekarang begini. Siapa Paulus menurut Yesus? Kan itu perkataan saya sederhana kan? Oke, Yesus tidak pernah berkata siapa Paulus di dalam Alkitab, tetapi di dalam kisah saya masih jelasin Bang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dijelaskan bahwa Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik. Di situ Yesus berjumpa dengan Paulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di dalam Itu kata siapa? Kisah 9 ayat 5, ayat 4. Itu kata siapa Bang? Ya, yang saya percaya ini kata Yesus kepada Paulus. Iya, menurut siapa pemberitaan itu terjadi bahwa Paulus? Menurut Lukas, tentu Lukas mungkin saya mengarang Bang. Menurut Lukas, boleh ndak Anda menunjukkan kepada saya menurut Filipus, ada nggak? Karena tidak ada Injil Filipus. Bukan Injil Filipus. Menurut Filipus ada nggak cerita itu? Kita teks di sini kita bicara Paulus, bukan bicara Filipus Bang. Bukan. Anda kan menjawab tadi. Anda menjawab itu menurut Lukas. Lukas ini tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Sementara Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus ini memberitakan Injil Yesus, kan gitu. Nah, sekarang Filipus pernah dipanggil oleh Yesus di dalam Yohanes 1. Filipus, ikutlah denganku, kan gitu. Ketika kemudian Filipus dipanggil ikutlah denganku, lalu Filipus kemudian memberitakan tentang Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di Galilea. Sekarang permasalahannya adalah cerita Paulus, suara dari langit, suaranya Yesus, ada nggak Filipus ceritakan hal yang itu? Karena di kisah di Injil Sinoptik kan Paulus kan belum bertobat Bang. Tidak mungkin dicatat di sana. Loh, Lukas menuliskan Yesus datang berfirman kepada Paulus. Filipus ada nggak ceritakan hal itu? Tidak ada dalam. Tidak ada. Terus Bang, Lukas ini dari mana dapatkan informasi kayak begitu? kenapa saya akui ini Paulus? Karena Paulus ini diakui juga oleh Rasul Petrus. Petrus adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Saya tanya kepada saudara, yang menemani kemudian Yesus dan yang dipanggil kemudian oleh Yesus adalah Filipus. Lukas tidak. Nah, Anda mengatakan cerita Yesus datang kepada Paulus itu ditulis oleh Lukas. Kalau ada cerita dihasilkan dari penyelidikan seorang Lukas yang tidak pernah bertemu, tapi kenapa kemudian orang yang kesehariannya bersama dengan Yesus justru tidak menceritakan oknum Paulus yang menuliskan 14 buku yang menjadikan orang-orang barat menjadi Kristen? Saya yakin sumber utama penulisan Bang Darius bisa minta bantu tuh sama kebenaran itu. Silakan berbagi kebenaran, belum kedengaran suaranya juga. Ya kan yang dipanggil Filipus, ikutlah denganku. Yohanes 1 jelas itu. Nah sekarang untuk mengetahui aspek apapun yang terkait dengan Yesus,
Filipus memberitakan Injil Yesus di Kisah Para Rasul nomor 8. Lagi-lagi Lukas menyatakan itu sebagai hasil penyelidikan. Nah, permasalahannya sekarang Paulus menuliskan 14, di mana buku inilah yang kemudian menjadikan fondasi kekristenan. Permasalahannya, penulis 14 buku ini tidak pernah diceritakan oleh oknum yang bersama dengan Yesus. Yesus bercerita tentang Paulus tidak pernah. Nah, Filipus bercerita tentang Paulus bertemu Yesus itu juga tidak pernah. Lalu Lukas menerima informasi sebagai asisten pribadinya Paulus ini dari mana? Oke, baik Bang Juma. Saya jawab dulu Bang. Yang saya yakin bahwa ini kan pengalaman Paulus. Otomatis Lukas ini mendapat informasi dari Paulus, dan Paulus ini saya yakin bahwa apa yang disampaikan itu benar. Kenapa benar? Karena Petrus sendiri pun mengakui siapa Paulus. Saya baca dulu di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 saya baca. Anggaplah kesabaran sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang telah dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan nyala. Intinya di sini apa? Saya yakin bahwa kesaksian Paulus ini benar karena Petrus pun mengakui tentang Paulus. Karena Petrus ini adalah murid paling dekat dengan Yesus. Di mana Petrus menulis di mana? Petrus menulis dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Di situ Petrus mengakui tentang Paulus, surat-suratnya yang dibuat Paulus tentang siapa. Saya yakin bahwa Lukas pun pasti mendapat informasi ini dari Paulus karena Paulus yang mengalami, dan saya yakin bahwa ini benar. Gini Bung, Petrus itu mendapatkan mandat, kemudian mendapatkan mandat dari Yesus agar jangan ke bangsa lain. Nah, sedangkan kitab Petrus, kalau kita melihat dari isinya, itu adalah surat-surat yang kemudian dikhususkan kepada orang-orang non-Yahudi. Mana dalilnya kemudian bahwa Yesus memerintahkan Petrus untuk menulis surat kepada non-Yahudi, sementara Yesus berkata kepada Petrus, janganlah engkau ke bangsa lain. Nah, sedangkan kemudian dalam kitabnya Petrus, atau Petrus misalnya, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, mana ada yang kayak gini-gini? Di mana dalil Yesus memerintahkan muridnya Petrus untuk non-Yahudi, sementara Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Itu satu hal yang perlu saudara pahami. Jadi ketika ada Petrus 1 Petrus, 2 Petrus, ini bukan tulisan murid Yesus. Ini hanya diambil nama Petrus aja supaya dianggap ini adalah catatan murid Yesus. Anda coba lihat di dalam pengakuan Paulus sendiri. Apa perkataan Paulus di dalam Galatia 2 nomor 8? Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Kalau begitu, kenapa Petrus menulis surat kepada Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Batinia, dan seterusnya? Untuk siapa dia nulis surat ke sana? Untuk siapa? Sementara dia diutus kepada orang-orang yang bersunat. Ini membuktikan bahwa kitab Petrus ini bukan catatan dari murid Yesus. Begitu Bung. Cuman kebetulan namanya seperti Santo Petrus yang ada di Roma sana, di Vatikan. Bagaimana mungkin Petrus murid Yesus jadi santo di sana? Sedangkan Galatia 2 menjelaskan Petrus diutus menjadi rasul untuk orang-orang yang bersunat. Nah, kata siapa? Kata Paulus. Berarti Petrus tidak mungkin menjadi santo di Romawi. Begitu Bang. Cuman kebetulan namanya diambil Petrus supaya dianggap bahwa itu adalah murid dari orang-orang yang mengajarkan kitab Taurat. Begitu Bung. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 8 tuh. Kira-kira sampai enggak Petrus ke Romawi menjadi
menjadi santo di sana? Coba. Izin Coba Anda baca. Izin turun Gurunda ya, udah malam. Iya. Abah Sugi. Di sini masih pagi, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, karena dia Yesus yang telah memberikan pada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Nah, kira-kira di Vatikan sana itu orang-orang bersunat atau tidak bersunat? Ya, saya baca dulu di 1 Petrus ya Bang. Dari Simon Petrus hamba Rasul. Dari Simon Petrus di Pontius Pilatus, kita tahu bahwa di zaman pada waktu orang Yahudi itu juga menyebar ke berbagai macam daerah termasuk Roma. Karena Roma itu kan pada waktu itu dia menjajah Israel. Dan Israel juga ada di Roma juga, dan dia menyampaikan memang Paulus Petrus itu lebih khusus kepada orang-orang Yahudi. Tapi apa salahnya kalau Petrus juga menyampaikan surat kepada orang non Yahudi? Apa salahnya di mana? Ya salah, berarti dia murid durhaka. Loh, Yesus berpesan kepada dia jangan ke bangsa lain. Kok dia justru ke bangsa Romawi? Gimana sih Abang Ki? Terus adalah murid durhaka dia. Yesus berpesan jangan ke bangsa lain. Itu konteksnya. Bukan pada saat pengutusan waktu bukan pada saat waktu amanat agung, itu waktu kontradiksi, Bung. Ketika Yesus mengatakan jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang umat yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kemudian ketika Yesus terangkat ke langit, muncul tiba-tiba ada perintah ke bangsa lain, kontradiksi dia. Makanya saya tanya, mana Paulus diajarkan oleh Yesus di mana? Yesus pernah nggak bercerita tentang Paulus? Kalau pernah, berarti yang lebih dulu menceritakan ini adalah muridnya. Siapa murid yang terdekatnya? Filipus kemudian. Iya kan? Nah, mana ajaran Filipus tentang Paulus bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Karena konteks penulisan Lukas ini hanya berbicara kepada bagaimana proses pertobatan Paulus. Dia tidak menyinggung Lukas, Markus, atau sehingga Paulus ini menceritakan bagaimana pengalaman spiritualnya. Mungkin teman-teman Muslim kapan Paulus Yesus bertemu dengan Paulus? Memang Yesus waktu di dunia itu tidak, Alkitab juga tidak mengatakan apakah pernah bertemu Paulus atau tidak. Alkitab tidak mengatakan itu. Tetapi yang jelas ketika Paulus menuju ke Damsyik, Yesus berjumpa dengan Paulus secara supranatural, dan itu pengalaman Paulus yang mungkin disampaikan kepada Lukas, dan Lukas menulis itu. Kalau saudara teman-teman Muslim mau tidak percaya atau apa, itu kan urusan teman-teman Muslim, bukan berarti kami juga harus ikut-ikut apa yang menjadi iman teman-teman dari Muslim. Oke, baik. Begini, Bu, saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih ya, ketika dia datang kepada Bani Israel, Yesus meminta agar waspada kepada Bani Israel, waspada kepada orang Farisi. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Musa. Nah, di dalam Matius 23, saya ingin Anda itu jujur. Celakalah kamu, wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saya ingin Anda menjawab satu tokoh dari ahli Taurat, orang Farisi, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan kota Yerusalem, lalu kemudian mengajarkan orang menjadi pengikutnya. Itu siapa, Bang? Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya gini, apakah Paulus pernah memenangkan orang menjadi orang Farisi? Kan tidak pernah Paulus memenangkan orang jadi orang Farisi. Salah Anda. Sekarang begini, Paulus ini pernah nggak memenangkan orang Romawi menjadi pengikutnya? Paulus memang pernah memenangkan orang Romawi, tetapi Paulus tidak pernah memenangkan orang Romawi menjadi orang Farisi. Tidak pernah. Sabar dulu. Memenangkan orang Romawi menjadi pengikut Yesus. Nah, sabar dulu. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dimenangkan untuk dijadikan sebagai apa?
Sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Bang, kalau contohnya Paulus itu penyesuaian Paulus itu dia enggak dulu Bang Juma ya. Ketika Paulus itu berada di orang Yahudi, dia memakai Taurat untuk menyatakan siapa Yesus. Tetapi ketika dia ada orang non Yahudi, dia pakai orang non Yahudi pakai Taurat. Oke. Sekarang permasalahannya adalah memenangkan mereka untuk menjadi apa? Menjadi Yahudi atau menjadi Kristen? Dia tidak memenangkan mereka menjadi orang Yahudi, tapi menjadi orang Kristen dong. Lalu yang disebut Kristen di Antioquia pertama kali itu pengikutnya siapa? Kristen adalah pengikut Yesus. Nah, saya tanya, yang di Antioquia pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11:26 ini, pertama kali kemudian pengikutnya disebut Kristen, itu pengikutnya siapa? Bukan pengikut Paulus, Bang, itu orang Kristen. Dengar Bang, dengar dulu. Yang ke Antioquia Yesus atau Paulus? Memang yang ke Antioquia itu bukan Paulus saja, ada sebelum Paulus sudah ada orang Kristen di sana. Yang saya tanya, yang ke Antioquia itu Yesus atau Paulus? Kalau pertanyaan itu saya jawab, maka akan muncul berarti Paulus lah yang Kristen. Ya memang dia. Nah, memang Paulus dan Barnabas gimana? Saudara saya ini. Saya kira kata Itu Paulus dan Barnabas itu kan gimana? Justru Paulus berkata ada orang yang menjadi Kristen sebelum dia di dalam surat Galatia, bahwa ada orang-orang yang sudah menjadi Kristen sebelum dia ada. Memang ada pengikut-pengikut Yesus itu memang sudah ada sebelum Paulus. Paulus ini kan bukan pengikut. Nah, sekarang permasalahannya adalah demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Pada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka dan hidup di bawah hukum Taurat. Memenangkan mereka untuk menjadi apa? Menjadi Yahudi atau menjadi Kristen? Menjadi Kristen dong. Menjadi Kristen. Menjadi Kristen. Nah, sekarang pengikut Bani Israel ke-12 muridnya ini, apakah mereka hidup di bawah hukum Taurat atau bukan di bawah hukum Taurat? Mereka hidup di bawah hukum Kristus, bukan hukum Taurat. Loh. Di mana dalilnya bahwa ke-12 muridnya hidup di bawah hukum Kristus? Di mana? Mereka memang orang Yahudi, tetapi di mana dalilnya bahwa mereka hidup di bawah hukum Kristus? Itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya orang ikut di bawah hukum Taurat? Di mana Petrus hidup di bawah? Petrus dia disunat, memang dia wajib, dia orang Kristus, dia orang. Nah, berarti mereka hidup di bawah hukum Taurat. Kan begitu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan satu murid Yesus yang masuk ke gereja. Siapa? Abang sendiri ngerti nggak kata gereja itu apa sebenarnya? Larinya ke situ. Gereja tempat ibadahnya saudara menyembah Yesus itu, ada nggak muridnya Yesus yang masuk ke gereja menyembah Yesus? Ada nggak? Dengar dulu Bang Juma, gereja. Ada nggak murid Yesus ibadah hari Minggu? Ada nggak? Kata X dan kaleo, artinya. Aduh, nggak usah ngajarin saya itu. Ya, gereja itu suatu bangunan tempat orang Kristen menyembah Anak Maria. Itu simpel. Sekarang permasalahannya adalah, ada tidak murid Yesus yang masuk ke dalam gedung menyembah Yesus? Ada nggak? Gereja adalah perkumpulan di mana orang menyembah Yesus. Nah itu dia. Ada nggak kemudian murid Yesus melakukan itu? Ada nggak? Saya masih jawab Bang. Namanya perkumpulan di mana orang menyembah Yesus, otomatis orang sudah banyak ya, orang bangun gedung lah. Nah, sekarang yang kutanya muridnya Yesus, bukan Kristen. Sekarang yang kutanya, ada tidak orang-orang yang tidak bersunat masuk ke tempat ibadahnya Yesus? Ada nggak? Para murid 12 murid, mereka punya cara penginjilan. Mereka masuk di sinagoge hanya untuk menyatakan kebenaran siapa Yesus, ya, siapa Yesus. Dan kemudian ini pengajaran dilanjutkan oleh murid-murid. Jadi memang pada waktu fokus coba kita tunjukkan ketika Yesus masih ada di tengah-tengah murid-muridnya, siapa salah satu dari muridnya masuk ke sinagoge mengajar tentang Yesus? Siapa? Paulus salah satu. Lah, sejak kapan Paulus menjadi murid? Dia masuk sinagog menyampaikan kerajaan Allah Bang, yang salah Bang. Maksudnya, terus kenapa dia bertaubat?
Dia bertobat, tadinya itu dia adalah pembenci orang Kristen. Lo Dia pembenci orang Kristen. Mana ada orang Kristen dibenci oleh Paulus? Orang Kristen itu muncul setelah Paulus dia ngajar. adalah pengikut. Dia adalah pembunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, yang mengikuti Yesus ini bukan Kristen. Mereka adalah murid, bukan Kata Kristen hamba. itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Kristen dari akar kata adalah Kristus. Pengikut Nah, Paulus mengaku sebagai dalam kitab saudara. Di mana Galatia Kristus? Galatia 1 bab 11 nomor 1. Galatia 1 11 nomor 1. Oh, sebenarnya nomor 1. Ya. Awas, hati-hati robek bukunya. Tidak ada Galatia 11. Galatia 1 Korintus, sorry. 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus 11 nomor 1. Oke. Alangkah baiknya 2 Korintus